Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan bahas terkait dengan tunaikan kewajiban baru menuntut hak. Ini menarik sekali karena kebanyakan yang sekarang ini realitas masyarakat itu biasanya dia ingin haknya dulu sebelum kewajiban dilaksanakan. Nah, padahal ajaran agama itu memberikan pengajaran pada kita tidak seperti itu. Orang berbicara ya berapa dulu yang harus saya peroleh, kinerjanya saja tidak tahu, dia baik, bagus bagus enggak, kalau datang disiplin atau tidak belum tahu, tapi dia sudah memasang target, hak saya sekian. Nah, ini sebenarnya agama sudah menjelaskan tentang itu, bahwa tuntunan itu ada dalam suratul Fatihah ayat 5. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini ayat populer sekali karena apa? Hampir setiap orang yang sholat, setiap orang yang sudah melakukan sholat, dia hafal. Kita sehari semalam membaca ini 17 kali minimal, itu yang wajib saja itu. Zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4 kali, kemudian subuh 2 kali, 17 kali. Sehingga kadang dalam sebuah tafsir itu, suratul Fatihah itu juga disebut sebagai sab'u mathani. 7 yang sering diulang-ulang. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ini sangat simpel dan sering kita baca, tapi ternyata kandungan makna ini memberikan pengajaran yang sangat berharga buat kita semua. Yang terpenting adalah ada beberapa pengajaran yang kita peroleh dari ayat ini yang sering kita baca itu. Nah, namun saya akan fokuskan pada bagaimana bahwa kewajiban itu dilaksanakan dahulu baru menuntut hak. Dalam tafsir saya jelaskan di sini mengapa ada pengulangan iyyaka. Kenapa ada pengulangan iyyaka? Ini diulang 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang sampai 2 kali. Nah, ini adalah untuk menegaskan atau bentuk penegasan bahwa ibadah dan isti'anah itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah atau ubudiyah, ibadah, kemudian isti'anah itu mohon pertolongan, itu masing-masing khusus dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta untuk mendapat kelezatan dalam munajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena suratul Fatihah itu secara komprehensif, secara keseluruhan, secara global itu adalah bentuk dari munajat. Bentuk dari munajat. Nah, untuk mendapatkan kelezatan dalam bermunajat itu, maka Allah coba membuat redaksi kalimat yang luar biasa. Disinilah keindahan daripada Al-Quran itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diulang 2 kali. Dan ini menunjukkan bahwa ibadah dan isti'anah itu masing-masing hanya dihadapkan saja pada Allah. Kemudian untuk mendapatkan kelezatan. Karena dengan cara seperti itu, orang akan lebih khusyuk dalam menyembah Allah, karena dia akan tergambar kebesaran yang disembahnya. Ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi pengulangan iya itu. Jadi untuk menegaskan. Ya. Kemudian mengapa na'budu dan nasta'inu bukan a'budu dan asta'inu? Nah, ini juga suatu redaksi yang luar biasa.
Allah dengan redaksinya, kalamullah dengan redaksinya. Kok tidak a'budu? Yang menyembah itu hamba saya, yang minta tolong itu saya. Kenapa menggunakan kalimat na'budu? Kami, bukan saya. Nah, ini suatu keindahan dan memberikan pengajaran yang luar biasa. Nah, kalimat atau kata-kata na'budu dan nasta'in ini, kami menyembah, kami minta tolong, kami mohon pertolongan, dan bukan sebaliknya saya atau a'budu atau asta'inu yang maknanya adalah saya menyembah dan saya mau minta tolong. Apa yang terkandung di dalamnya? Ternyata memiliki kandungan yang luar biasa. Disinilah Allah memberikan pengajaran, ingin memperlihatkan kelemahan manusia. Bahwa manusia itu lemah di hadapan Tuhannya. Lemah. Tidak selayaknya manusia itu mengemukakan dirinya seorang saja dalam menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah. Karena seakan-akan penunaian kewajiban beribadah dan permohonan pertolongan kepada Allah itu belum lagi sempurna kecuali kalau dikerjakan bersama-sama. Inilah yang dimaksud. Kenapa bukan a'budu dan asta'inu, tidak menggunakan kalimat saya, karena ya memang lemah. Di situ dilemahkan. Karena memang manusia itu lemah. Tidak selayaknya dia menganggap dirinya sendiri. Hanya saya yang bisa beribadah. Tapi kemauan Allah ini adalah dilaksanakan bersama-sama. Baik ibadah maupun isti'anahnya atau memohon pertolongan. Kemudian di sini lebih menarik lagi redaksinya, sehingga Al-Quran itu sebagai mukjizat karena dari kalimatnya, susunan, kemudian dari sisi balaghahnya, dari sisi kalimat pengulangan yang ternyata itu memiliki kandungan yang berbeda, ada maksud dan tujuan. Nah, itulah yang disebut Al-Quran itu memang mukjizat itu. Jadi tidak hanya mukjizat Al-Quran itu tidak hanya sebatas dia memiliki sesuatu yang luar biasa, tapi ternyata dari kalimat-kalimat yang ada yang termaktub dalam kalamullah itu memiliki kelebihan yang luar biasa. Nah, di sini juga ada pengulangan iyaka, kemudian kenapa menggunakan kata na'budu, bukan a'budu, kami beribadah, bukan saya beribadah, itu. Padahal kita yang membaca. Itu. Yang kemudian di sini juga na'budu didahulukan daripada nasta'inu. Nah, na'budu didahulukan penyebutannya, sedangkan nasta'inu setelah itu. Inilah ada suatu gambaran. Gambarannya seperti apa? Bahwa menyembah Allah itu adalah suatu kewajiban. Suatu kewajiban terhadap Tuhannya. Jadi hamba kita punya suatu kewajiban. Dan itu kewajiban kita kepada Allah. Makanya didahulukan. Kewajiban kita dahulukan. Apa yaitu? Menyembah Allah. Beribadah kepada Allah. Namun pertolongan dari Allah itu kepada hambanya adalah hak hamba itu. Jadi itu hak kita. Nah, poin yang saya sampaikan tadi dalam tema ini menyebutkan bahwa inilah Allah mengajarkan kepada kita agar di setiap perilaku kita, di setiap apa yang kita laksanakan, agama menganjurkan bahwa tunaikan kewajibannya lebih dahulu sebelum menuntut hak kita. Kita boleh menuntut hak kita, tapi tidak selayaknya kita menuntut hak sebelum kewajiban kita laksanakan. Disinilah ajaran yang luar biasa dalam
dalam Al-Fatihah ayat 5 itu. Na'budu wa nasta'inu. Jadi boleh saja Anda menuntut hak, tapi kewajiban laksanakan dulu. Melaksanakan kewajiban dengan baik, kemudian misalkan dalam hal kinerja dan hal pekerjaan, kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan tata tertib atau SOP. Nah, kita tuntut haknya adalah kewenangan daripada kita. Karena kita sudah memberi, karena kewajiban kita sudah kita laksanakan dengan sangat maksimal. Demikian pertemuan yang ketiga ini mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa mengaplikasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.